Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, baik, kaifa halukunna? Kaifa halukunna fi hadzal sabah? Nah, baik. Awalan nashkurullah azza wa jalla ala ni'amihi al-katsirah. Bifadlihi wa hidayatihi na'am nastati an nuwasil darsana fi madati al hadis insyaallah. Nah, baik, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ya pembelajaran kita, kegiatan kita untuk melanjutkan dalam materi hadis. Nah, untuk melanjutkan dalam materi hadis, silahkan dibuka kitabnya ya. Nah. Baik. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan satu hadis ya. Ya, dengan tema ini ya, kemarin semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan umatnya ya. Bagaimana semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan pengajaran ya, pendidikan terhadap umatnya ya. Kemudian di sini ya penulis kitab menyampaikan ya salah satu hadis yang menunjukkan bagaimana semangat Rasulullah dalam mendidik umatnya, yaitu tentang hadis tentang adab buang air ya. Mengapa penulis menyampaikan hadis ini? Karena ya sebagaimana yang kita tahu ya, buang air itu adalah mungkin bagi kita suatu yang remeh ya. Mungkin bagi sebagian orang buang air itu adalah satu kegiatan yang remeh ya. Yang tidak banyak dipikirkan oleh orang ya, yang tidak banyak mungkin dipikirkan ya, apalagi dibahas ya oleh orang. Tapi ini menunjukkan bagaimana sungguhnya Nabi ini sangat semangat ya, sangat detail, sungguhnya agama Islam ini yang dibawa melalui Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan bahwasanya ajaran Islam itu sangat lengkap ya, sangat luas, sangat spesifik ya, menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia, sampai hal yang paling kita anggap remeh yaitu buang air pun itu ternyata ada tuntunannya, ada adabnya, seperti itu ya. Jadi paham ya, hubungan antara judul dengan hadis, paham ya. Jadi hubungan judul dengan hadis itu, jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya ajaran Islam itu sangat luas ya, sangat luas ya, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan seluruh kehidupan manusia, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Mulai dari hal yang simple, sederhana, sampai yang rumit, ini semua insya Allah sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kemudian ini salah satu kehidupan ringkasan biografi dari sahabat Salman Al-Farisi ya, yang meriwayatkan hadis ini. Sekarang kita masuk ke min ma'anil hadis wa irsyadatihi ya.
min ma'anil hadis wa irsyadatihi ya. Sengaja mualim besarkan biar nanti untuk memberi harokat enak ya. Ya, tolong diberi harokat ya. Ya, mungkin tidak semua, yang penting-penting saja ya. Min ma'anil hadisi wa irsyadatihi ya, di antara makna hadis ya, penjelasan hadis dan petunjuknya ya. Ya, di sini kita ingin mengupas ya, istilahnya merinci penjelasan hadisnya dan ya petunjuk apa saja yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut. Nah, baik. Nah, Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala bayani kulli khairin tahtajuhu ummatuhu. Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala bayani kulli khairin tahtajuhu ummatuhu wa hadzara min kulli syarrin qad yadurru bi ummatihi. Nah, fama mata illa ya wa qad akmalallahu bihi ad-dina wa khatama bihi ar-risalata. Nah, kalau kurang jelas ya. Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala bayani kulli khairin tahtajuhu ummatuhu wa hadzara min kulli syarrin qad yadurru bi ummatihi fama mata illa waqad akmalallahu bihi ad-dina wa khatama bihi ar-risalata. Baik. Habibuna kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad harisa telah ya sangat gigih ya. Beliau ya kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah gigih dalam menjelaskan seluruh kebaikan yang dibutuhkan oleh umatnya ya. Beliau itu sangat gigih, sangat semangat di dalam menyampaikan semua kebaikan yang dibutuhkan oleh umatnya, yaitu kita ya, yaitu umat Islam ya. Wa hadzara dan sudah memperingatkan dan sudah memberikan peringatan wa hadzara min kulli syarrin dari setiap keburukan yang akan menimpa umatnya ya. Dari setiap keburukan yang akan menimpa umatnya. Fama mata illa waqad akmalallahu bihi ad-dina dan tidaklah wafat ya dan tidaklah beliau itu diwafatkan ya kecuali Allah telah menyempurnakan agamanya ya. Intinya sebelum agama ini sempurna niscaya Allah tidak akan mewafatkan ya Nabi Muhammad SAW. Fama mata dan tidaklah beliau wafat kecuali
Allah itu telah menyempurnakan ya, akmala itu menyempurnakan akmala atau melengkapkan ya, akmala. Kecuali Allah telah menyempurnakan baginya agama ya, dengannya dengan Rasul itu agama Islam, wa khatama bihi ar-risalah, dan menutup kerasulan, dan menutup ya, dan menutup dengan Nabi Muhammad ini Rasul ya. Risalah itu kerasulan ya. Ya, artinya Allah dengan wafatnya Nabi Muhammad, Allah telah menutup pintu Rasul, pintu risalah, ya, pintu wahyu ya. Artinya Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, Rasul dan Nabi terakhir. Kemudian yang kedua, al-muslimu. Al-muslimu yata'abbadu. Yata'abbadullaha fi kulli ahwalihi fi salatihi wa saumihi wa kalamihi wa sumtihi wa naumihi wastiqadhihi wa aklihi wa syurbihi wa inda qadai hajatihi. Nah, ya nomor 2 ya. Al-muslimu yata'abbadullah fi kulli ahwalihi. Seorang muslim itu beribadah kepada Allah dalam setiap keadaan ya. Seorang muslim itu beribadah kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik ketika sholat, fi sholatihi ya, dalam sholatnya, wa saumihi, atau ketika dia berpuasa, dalam puasanya, wa kalamihi, dan dalam perkataannya, wa sumtihi, bahkan dalam diamnya itu ibadah juga, wa naumihi, dan tidurnya, wa istiqadhihi, dan bangunnya, wa aklihi, dan makannya, wa syurbihi, dan ketika dia minum, wa inda qadai hajatihi, bahkan ketika buang air, bahkan ketika dia ya menyelesaikan menunaikan kebutuhannya ya, sampai buang air. Nah, ya intinya beribadah kepada Allah itu jangan dipikir hanya ketika sholat saja. Hanya ketika sholat, puasa ya. Hanya ketika sholat, puasa, atau ketika ngaji, itu tidak seperti itu. Jadi beribadah kepada Allah itu dalam setiap kondisi ya. Dalam makan, minum ya, bergerak, duduk ya, berdiri, itu semuanya termasuk di dalam ibadah, asal diniatkan dan dengan menunaikan adab-adabnya ya. Ya, ketika kita bangun kita berdoa ya. Berdoa. Ketika kita ingin tidur kita berdoa. Kemudian ketika tidur adabnya ya ada, misalkan jangan tengkurap misalkan, ya itu seperti itu ya. Kemudian minat ta'abbudi lillah fis shalah al-ikhlasu fiha wa ittiba'u hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minat ta'abbudillah fil akli wa syurbi. Taib. Wa minat ta'abbudillahi. Wa minat ta'abbud lillahi fil akli wa syurbi. Di antara beribadah kepada Allah di dalam salat adalah mengikhlaskan niat ya, al-ikhlasu fiha wattiba'u hadyin nabi, dan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya.
Jadi sholat itu harus ikhlas dan mengikuti cara sholat Nabi ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam dan di antara beribadah kepada Allah dalam makan dan minum ya, ini sebenarnya ya, ini di antaranya yaitu berdoa ya. Berdoa ketika makan, ketika minum, berdoa ya. Berdoa sebelum makan dan sudah makan, dan memegang dengan tangan kanan ya, misalkan itu makan dengan tangan kanan, kemudian makan dari yang ya paling dekat, itu diantara adab-adabnya. Nah, jadi semua itu disebut dengan ibadah. Nah, minal adabi asyar'iyyati, minal adabi asyar'iyyati inda qada'il hajati adamu istiqbalil kiblati awis tidbariha Di antara adab-adab syar'i ketika buang air ya, baik air besar ataupun air kecil ya, adamu istiqbalil kiblah ya, dilarang menghadap kiblat ya, jangan menghadap kiblat dan atau membelakangi ya, membelakangi atau menghadap kiblat. Jadi kiblat itu hendaknya dijadikan arah samping ya, jangan menghadap atau membelakangi ya. Jadi menyamping ya. Jadi kiblat itu diletakkan di arah samping ya, bukan di depan atau di belakang. Nah, kemudian yang lain kemarin apa? Di antara adabnya yang ada di dalam hadis ya, dia dilarang membersihkan dengan kurang dari 3 batu ya, kalau zaman dahulu, karena air ya, air sulit, tidak semua ada, air tidak semudah sekarang, makanya kadang orang membersihkan kemaluan ya dengan lubang kemaluan dengan batu ya, tapi tidak boleh kurang dari 3 batu. Nah, yang nomor 5 ya, adamu istiqbalika au istidbarika al-qiblah inda qada'il hajati dalilun ala adamu istiqbalika au istidbarika al-qiblati inda qada'il hajati dalilun ala. Nah, ya, tidak boleh membelakangi atau dilarang membelakangi atau menghadap ya, menghadap kiblat itu ketika buang air itu ya, sebagai bukti bahwasannya itu menunjukkan tentang apa? Ya, kalau kita dilarang menghadap sesuatu atau membelakangi, berarti menunjukkan bahwa sesuatu itu apa? Itu sangat mulia ya, terhormat ya. Karena kiblat itu adalah sesuatu yang mulia, terhormat ya, tempat atau benda yang terhormat. Kiblat itu yaitu tempat ibadah ya, pusat ibadah kita ada di kiblat ya, sehingga tidak boleh kita membelakangi ya. Membelakangi itu berarti membelakangi kiblat, berarti kan meremehkan. Menghadap, apalagi menghadap kiblat ya, itu lebih tidak sopan lagi kalau kita menghadap kiblat. Makanya disuruh kiblat itu diletakkan dijadikan arah samping ya, ketika kita buang hajat. Kemudian yang nomor 6, al-amru bil istinja, perintah untuk ya membersihkan kemaluan ya. Istinja,
Kalau bahasa kita cebok ya. Perintah untuk beristinja menunjukkan ya, menunjukkan hirsul Islam ya. Menunjukkan semangat Islam dalam apa? Ya. Ya, perintah untuk membersihkan kemaluan itu apa? Dalilun ya, menunjukkan bahwasanya Islam itu ya gigih di dalam mengajarkan apa? Kebersihan. Kebersihan itu bahasa Arabnya an-nadzafatu. An-nadzafah. An-nadzafah. Al-amru bistinja dalilun hirsu Islam ala nadzafah. Ya, gigih dalam kebersihan ya, sangat perhatian ya dalam kebersihan ya. Kemudian yang bertujuh hirsul Islami ala adabi qada'il hajati. Dalilun ala syumuli ahkami asyariatil islamiyati likulli syu'unil hayah. Likulli syu'unil hayati. Kegigihan Islam dalam menjelaskan adab-adab ya buang air menunjukkan bahwasannya syumul ya, syumuli ahkam syariah Islamiyah ya, cakupan hukum-hukum Islam ya, menunjukkan apa globalnya apa ya, menunjukkan tentang apa luasnya hukum-hukum Islam global ya, luas hukum-hukum Islam likulli syu'unil hayat di setiap aspek kehidupan ya. Syu'un itu aspek, sisi ya, aspek kehidupan. Syu'un ya, di dalam setiap aspek kehidupan. Baik ya. Semangat Islam di dalam ya menjelaskan seluruh aspek kehidupan ya, di dalam sholat ya, puasa, zakat ya, tidur, bangun tidur, makan, minum dan lain sebagainya. Nah, ya kita lanjut sedikit lagi ya. Tatbiqat sulukiyah. Nah, jadi penerapan ya, penerapan hadis ini di dalam sikap kita ya sehari-hari. Yang pertama adalah ata'abbadullah fi jami'i ahwalihi, fi jami'i ahwali. Saya beribadah kepada Allah dalam setiap keadaannya. Jadi sikap kita yang harus kita tanamkan ya, sikap yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, di dalam kegiatan kita sehari-hari adalah sesungguhnya kita beribadah kepada Allah itu dalam setiap keadaannya. Seperti yang Mu'alim tadi jelaskan ya, jadi ibadah itu jangan dipikir hanya ibadah-ibadah yang wajib, misalkan sholat ya, atau baca Quran atau puasa ya. Tidak hanya itu saja, ibadah itu jangan hanya terbatas ya, niat beribadah itu jangan hanya dibatasi pada ibadah-ibadah yang seperti itu ya. Setiap keadaan, kita tidur ya, kita ngobrol, kita membaca ya, kita membaca ilmu, membaca kitab, membaca buku biasa misalkan ya, kita makan, kita minum, itu semua bisa dinilai dengan ibadah, bisa dihitung ibadah asalkan ya tadi ya ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi ya di dalam adab-adabnya ya. Kemudian ihris alal inqa indal istinja ya. Bersemangatlah kamu
alal inqa. Inqa itu mungkin maksudnya sampai benar-benar bersih. Ya, bersemangatlah kamu alal inqa ya, sampai benar-benar bersih ketika dalam kebersihan ketika kita melakukan istinja atau membersihkan kemaluannya. Nah, ya mungkin cukup apa itu yang bisa Mu'alim sampaikan ya. Nah, insya Allah untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada hadis berikutnya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.